Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Sirait dalam pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk kelas 10 TBSM. Pada pertemuan yang ke-9 ini, saya akan menyajikan metode pembelajaran cara menghitung momen. Jadi mohon fokus buat siswa-siswa SMK, fokus perhatikan setiap langkahnya agar kita boleh cepat paham dan mengerti cara menghitung momen gaya. Ya, ini saya buat contoh soal seperti ini. Ya, ada sebuah batang. Sebuah batang di tengahnya ada sebuah landasan mendapat gaya dari sebelah kiri yang disebut dengan F1 dan mendapat dan membentuk sudut 30 derajat. Kemudian di sebelah kanan ada mendapat gaya yang disebut dengan F2 dengan sudut 45 derajat. Jarak titik tumpu dengan titik gaya itu masing-masing jaraknya 25 cm. Jadi diketahui gayanya F1 itu 70 Newton, F2 60 Newton. Jadi pertanyaannya menghitung yang pertama yang kita cari di sini macam mana kita menghitung ada dua cara. Pertama nanti pakai cara satu, macam mana kita mencari momen gaya di sebelah kiri dan besar momen gaya di sebelah kanan. Untuk diingat kembali, di tayangan sebelumnya saya katakan kalau momen sebelah kiri itu kita tandakan dengan negatif. Momen sebelah kanan, arah sebelah kanan itu positif. Jadi di sini negatif hanya menunjukkan arah, bukan besarnya nilai. Jadi biar bisa dipahami. Cara satu. Pertama, cara satu ini jarak F1 ke tumpuan itu sama dengan A. Jarak F2 ke tumpuan sama dengan B. Ini kita uraikan gayanya seperti ini. Ini F1, jarak ke tumpuannya itu sama dengan A. Kemudian sudut yang dibentuk kita lihat sudut yang berlawanan arah, yang berhadap-hadapan itu selalu sama besarnya. Jadi sini 30 derajat. Kemudian F2 jarak F2 ke tumpuan itu sama dengan B. Dengan membentuk sudut 45 derajat. Jarak L1 dan L2 adalah 25 cm. Ini L1. Jarak dari titik tumpu gaya ke titik tumpu ke tumpuan ini jarak F1 ke tumpuan ini disebut L1, F2 ke titik tumpuan disebut L2 Jarak ke tumpuan itu adalah A dan B. Jadi kita cara menghitungnya, kalau ingat kembali macam mana kita mengurai gaya dengan menghitung vektor, caranya sama Dan selalu diingat, kita harus ingat sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, sinus 30, sinus 45, sinus 60 dan sinus 90 itu harus kita ingat kita ingat. Kemarin sudah saya jelaskan trik cara mencarinya di pas kita belajar tentang vektor mungkin masih ada ingat Nanti kita uraikan gayanya. Ini cara satu cara satu. Bentuknya ini tadi jarak titik F1 ke titik tumpu itu disebut dengan A, jarak F2 ke
titik tumpu itu disebut dengan B. Ya, kita uraikan gayanya ini. Dengan rumus momen 1 atau momen sebelah kiri itu minus F1 dikali dengan A. Sekarang kita cari berapa nilai A-nya. Ya, A-nya kan tidak diketahui. Jadi kita uraikan dulu gayanya, ya seperti ini, ya menjadi berbentuk segitiga, ya. Ya ini, ya kalau gini kita ingat, yang di hadapan sudut itu disebut dengan depan. Ini adalah posisi A. Kita posisikan A, kita misalkan A, dan yang miringnya itu adalah L1. Yang diketahui adalah L1 dan besar sudutnya, sementara A tidak diketahui. Sementara untuk mencari momen ini kita butuh tahu berapa nilai A. Maka seperti ya mencari sinus, ya kemarin kan kita belajar sin desi, ya depan sudut per miring, sin demi, ya sin demi depan dan miring, ya depannya A berbanding terbalik dengan miringnya L1, ya jadi diketahui ya A menjadi sama dengan L1 dikali sin 30, ya ini A dipindah sebelah kiri, L1 dikali sin 30, seperti itu ya model pembalikan rumusnya. Ya menjadi A itu 25, itu tadi L1. L1 diketahui 25 cm dikali sin 30, yaitu setengah atau 0,5, ya sama dengan 12,5 cm, atau ya dikonversikan karena satuannya Newton itu Newton kali meter, maka dari sentimeter kita konversikan ke meter, ini 12 kali 5 dikali 1/100 menjadi 0,125 meter. Jadi M1 didapat ya minus 70. Ini minus 70 tetap bilangan bulat. Minus ini hanya menunjukkan arah ya. Kalau arah dari kiri ke kiri itu disebut negatif. Negatif 70 ya. Ke kanan itu disebut positif. Ya. Negatif 70 dikali 0,125 hasilnya negatif 8,75 Newton meter. Ya. Ya, itu untuk momen sebelah kiri. Momen sebelah kanan ya M2. M2 atau momen sebelah kanan. Kita pindah ke jalur yang sebelah kanan ini ya, atau jalur positif. Ya, kita buat lagi gambar, kita uraikan lagi gambar ini ya untuk mencari B ya. Sudut 45 derajat ya. Cari sinnya ya. Sin 45 derajat sama dengan B per L2. Maka L2 sama dengan B dikali L1 B sama dengan L2 dikali sin 45 derajat. Ya. Jadi B sama dengan 25 dikali ya sinus 45 derajat itu 0,7071 ya, atau ya ini hasil dari setengah akar 2 ya. Sinus 45 derajat itu setengah akar 2 atau sama dengan 0, disederhanakan lagi 0,701 sama dengan 17 ya 25 dikali 0,7071 sama dengan 17,6775 cm. Atau kita bulatkan, kita konversikan ke meter menjadi 0,1768 meter. Ya. Jadi momen sudah didapat B-nya, berarti momen kedua atau momen sebelah kanan itu 60 Newton dikali 0,1768 M meter sama dengan 10,608 Newton meter. Jadi momen sebelah kanan, momen gaya yang sebelah kanan itu lebih besar, maka karena momen gaya positif lebih besar, maka batang berputar ke kanan, ya, batang berputar ke kanan. Karena gaya F2, yang momen gaya F2 itu pada F2 itu lebih besar daripada F1. Walau jaraknya sama, tetapi besar sudut,
ya mempengaruhi besar gaya tekan. Ya. Ya, jadi kesimpulannya besar sudut mempengaruhi gaya tekan. Kemudian kita menggunakan cara 2. Ya, cara 2, gaya F1 dan gaya F2 diuraikan menjadi dua komponen. Ya, menjadi dua komponen. Ya, ini. Ya, yaitu komponen mendatar dan komponen tegak. Ya. Ini F1 menjadi ya ini bentuk apa itu tadi ya. Ini kita uraikan lagi gayanya F1 menjadi F1X ya. F1 menjadi F1X ini tadi komponen mendatarnya F1X ya sudut 30 derajat dan ini komponen tegaknya ya menjadi F1Y ya. Ya, jadi sudut awal tadi 30 derajat berarti sudut yang dibentuk oleh F1 dan F1Y itu 60 derajat ya. Karena tegak antara F1Y dengan F1X itu ya 90 derajat. Jadi F1 membagi F1X dan F1Y sudutnya. Kemudian ya F2X ya, ini F2X 45 derajat dan F2Y 45 derajat ya. Dengan sama jarak ya, jarak titik tumpunya L1 dan L2 adalah 25 cm. Jadi kita menggunakan gaya kedua. Komponen yang menimbulkan momen adalah F1 dan F2Y ini ya, F1 ya. Ya F1 ya. F1Y dan 2Y. F1Y ini dan 2Y. Ini komponen yang menimbulkan momen ya, menimbulkan momen gaya. Sementara F1X dan F2X tidak menimbulkan gaya karena jaraknya ke titik tumpu sama dengan 0 ya. Artinya jaraknya ke titik tumpu sama dengan 0, tidak ada ya. Ya, jaraknya sama dengan 0. Sejajar. Jadi tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi gerakan dari batang ini tadi. Jadi cara satu dengan cara 2 nanti hasilnya tidak jauh beda ya. Ya, ini cara 2. Kemudian ya, ini tadi kita apa ya? Sudah kita urai sin 30 ya sama derajat sama dengan F1Y per F1 ya. Per F1. Ya, jadi sin 30 sama dengan F1Y per 70 ya. Kita ketahui tadi F1 nilainya 70 Newton. Jadi F1Y sama dengan 70 Newton dikali sin 30 ya. Karena untuk mencari F1Y karena ini yang tidak diketahui ya. Jadi F1Y hasilnya adalah 35 Newton. Nah, dari hasil kali 70 Newton dikali 0,5 atau sin 30 derajat ya sama dengan 35 Newton. Ya, jadi momen gaya sebelah kiri atau disebut M1 sama dengan negatif ya. Negatif F1Y dikali L1. Ya, jadi momen 1 atau M1 sama dengan negatif 35 dikali 0,25 M meter sama dengan M1 menjadi menghasilkan negatif 8,75 Newton meter. Ya, itu untuk momen gaya sebelah kiri. Momen gaya sebelah kanan ya sin 45 derajat ya, sin 45 derajat. Sin 45 derajat ya. Sin 45 derajat sama dengan F2Y per F2. Jadi sin 45 derajat sama dengan F2Y per 60 Newton. Jadi F2Y sama dengan 60 Newton dikali sin 45 derajat. Hasilnya F2Y sama dengan 42,426 Newton. Jadi momen gaya sebelah kanannya M1 sama dengan F2Y dikali L2 sama dengan momen sebelah kanan 42,426 Newton dikali 0,25 meter
dan hasilnya menjadi 10,6265 Newton meter. Jadi tetap ya hasilnya sama dengan cara pertama tadi ya. Bedanya hanya sedikit ya. Yang di momen sebelah kanan. Jadi hasilnya sama, batang tetap berputar ke kanan. Jadi demikianlah. Kalau bentuk soalnya seperti ini, saya kira gampang. Nanti saya buat lagi bentuk soal yang lainnya ya, variasi soal yang lainnya, biar siswa bisa lebih mengerti tentang belajar menghitung momen. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan sudah bisa dimengerti. Kita bertemu kembali di tayangan pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.